Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami kelompok 3 pada mata kuliah BK Anak Usia Dini akan menyampaikan materi mengenai belajar dan pembelajaran berbasis BK pada anak usia dini. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Jayanti Putri dengan NIM 2010123 220010. Saya sendiri Kania Sajida dengan NIM 2010123 220040. Selanjutnya ada Muhammad Abdur Rashid Hakim Al-Wajidi dengan NIM 2010123 210036. Dan yang terakhir ada Salsabila Fitriani Revansyah dengan NIM 2010123 120010. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai konsep belajar dan pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau pada anak usia dini. Yang kedua ada keterkaitan antara belajar dan pembelajaran dengan layanan BK di pendidikan anak usia dini atau pada anak usia dini. Dan yang ketiga mengenai metode belajar dan pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau pada anak usia dini. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep belajar dan pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau pada anak usia dini. Nah, belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terikat satu sama lain bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Aktivitas belajar peserta didik hanya memungkinkan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dengan baik. Sebaliknya, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik bila mendapat respon dari peserta didik. Nah, keterkaitan antara belajar dan pembelajaran tampak pada konsep belajar dan konsep pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Belajar juga diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui pengalaman yang bertumpu pada kemampuan diri belajar di bawah bimbingan pengajar. Yang kedua ada konsep pembelajaran. Pembelajaran atau learning adalah kegiatan mengajar dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip belajar. Pembelajaran secara sederhananya adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru yang mengubah tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Anak usia dini itu secara aktif membangun pengetahuannya di dalam konteks sosial yang mempengaruhi apa yang bagaimana mereka pelajari. Anak-anak tidak semata-mata mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sendiri, melainkan mereka akan mengembangkan cara berpikir dan pemahaman yang perkembangan anak usia dini, yaitu bagaimana belajar atau learning to learn, belajar bagaimana berpikir atau learning to how to think, belajar bagaimana melakukan atau learning how to do, dan belajar bagaimana bekerja sama dan hidup bersama atau learning how to live together. Nah, pembelajaran anak usia dini itu harus disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan, menggembirakan, dan demokratis agar menarik anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Anak aktif berinteraksi dengan berbagai benda dan orang lain di lingkungannya baik secara fisik maupun secara mental. Pembelajaran anak usia dini hendaknya menuruti pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini itu harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dilaksanakan secara integratif, secara holistik. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan
perkembangan anak. Pembelajarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan psikologis anak. Siklus belajar anak berulang dan anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Pembelajaran anak usia dini itu tidak hanya menekankan salah satu aspek kecerdasan anak, melainkan dapat memfasilitasi kecerdasan lainnya. Yang keempat, belajar melalui bermain. Jadi pembelajaran anak usia dini itu didesain memungkinkan anak untuk bermain. Setiap kegiatan harus mencerminkan jiwa bermain, yaitu senang, merdeka, dan demokratis. Yang kelima, ada tahapan pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari hal yang konkret ke abstrak, dari sederhana ke kompleks, dari yang bergerak verbal, dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial. Yang keenam, anak itu sebagai pembelajar aktif. Anak melalui sendirian kegiatan dan guru hanya sebagai fasilitator atau mengawasi anak. Yang ketujuh, lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan menjadi menarik dan menyenangkan dengan memerhatikan keamanan dan kenyamanan anak dalam bermain. Yang kedelapan, yaitu kreatif dan inovatif, yaitu proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Yang kesembilan, yaitu mengembangkan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup melalui proses pembiasaan agar mampu menolong diri sendiri atau mandiri disiplin, mampu bersosialisasi, dan memperoleh bekal keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidup. Yang ke-10, menggunakan berbagai media dan sumber belajar dengan memanfaatkan potensi lingkungan. Media dan sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. Yang ke-11, pembelajaran harus sesuai dengan kondisi sosial budaya. Pembelajaran anak usia dini ini harus sesuai dengan kondisi sosial budaya di mana anak tersebut dilahirkan dan tinggal di dalamnya. Dan yang terakhir itu, yang ke-12, yaitu stimulus holistik. Stimulus yang diberikan melalui pembelajaran tidak hanya mengembangkan satu aspek perkembangan, melainkan semua aspek perkembangan anak. Perkenalkan, nama saya Jayanti Putri dengan NIM 2010123220010. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kania. Pembahasan yang kedua adalah metode belajar dan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Metode secara umum adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Jadi metode dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya. Nah, jadi metode pembelajaran ini gunanya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai bisa terrealisasi secara optimal, maka seorang guru hendaknya bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang digunakan pada pendidikan anak usia dini. Nah, di sini ada 6 metode pembelajaran. Yang pertama, metode bermain. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa bermain adalah aktivitas anak sehari-hari. Nah, dalam metode bermain, setidaknya akan nampak beberapa kriteria pada anak, yakni motivasi intrinsik atau yang artinya anak itu termotivasi bermain dari dalam dirinya, kemudian mendapatkan pengaruh positif serta dilakukan secara bebas. Yang kedua, ada metode cerita. Nah, cerita ini adalah metode dalam proses belajar mengajar yang mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Jadi dalam pengajaran yang menggunakan metode cerita ini, perhatian terpusat pada guru, sedangkan muridnya itu hanya mendengarkan sambil belajar. Nah, yang ketiga ada metode demonstrasi.
Metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memperlihatkan kepada seluruh murid tentang cara bagaimana melakukan sesuatu atau sambil mempraktikkan. Yang keempat, ada metode simulasi. Metode simulasi ini adalah metode belajar mengajar dengan cara menirukan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Nah, jadi pada anak usia dini, metode simulasinya itu lebih mengarah kepada bermain peran, seperti sosiodrama, psikodrama, dan role playing. Yang kelima, ada metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan jalan-jalan, yang mana guru mengajak para murid keluar kelas untuk mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari atau menyelidiki hal tertentu di bawah pengawasan guru. Kemudian yang terakhir ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada murid. Jadi, metode ini itu bertujuan untuk merangsang perhatian siswa dan mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang dibahas. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Untuk yang ketiga yaitu keterkaitan antara belajar dan pembelajaran dalam layanan BK di PAUD. Untuk yang pertama ada model belajar dan pembelajaran pada PAUD. Itu yang pertama model pembelajaran klasikal. Yaitu model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak yang sama dalam satu kelas. Yang kedua ada model pembelajaran kelompok atau cooperative learning, yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Yang ketiga ada model pembelajaran area atau minat, yaitu model pembelajaran yang berdasarkan area atau minat lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai minatnya. Yang keempat ada model pembelajaran BCCT, yaitu Beyond Center dan Circle Time, adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran atau circle times dan sentra belajar, yang mana guru duduk bersama dengan anak dalam posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Lalu ada layanan BK di PAUD. Layanan BK di PAUD itu ada pengumpulan data, merupakan kegiatan mengumpulkan data dan keterangan tentang anak didik, lingkungan peserta didik, dan lingkungan lainnya. Yang kedua ada pengamatan, yaitu observasi adalah suatu teknik yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan permasalahan anak. Yang ketiga ada wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak dengan melakukan percakapan langsung baik dengan anak maupun dengan orang tua. Yang keempat ada angket atau kuesioner, merupakan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada orang tua untuk mendapatkan data secara umum tentang anak dan hal-hal yang berkaitan dengan anak. Lalu yang kelima ada sosiometri, adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan sosial anak di antara teman-temannya. Apakah anak disenangi teman-temannya atau kurang disenangi guru dapat melakukan teknik pengumpulan data melalui sosiometri. Yang keenam ada catatan ankedot, yaitu catatan ini dapat digunakan guru dalam memahami anak khususnya dalam kemampuan sosialnya. Catatan tidak dibuat guru sejak awal, tetapi catatan ankedot dibuat bila mana sudah ada terjadi peristiwa tertentu yang terjadi pada anak. Baik, yang kedua yaitu layanan informasi, yaitu layanan yang diberikan baik kepada anak didik dan orang tua agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Tujuan layanan ini adalah membantu anak didik dan orang tua agar dapat mengambil keputusan yang tepat
terkait anak. Lalu yang ketiga ada layanan konseling. Layanan ini bersifat pribadi maupun kelompok. Tujuan konseling dilakukan agar memberikan bantuan yang intensif dalam perkembangan kemampuan, bakat, minat anak dan memecahkan kesulitan yang dihadapinya. Lalu yang keempat ada layanan penetapan, yaitu layanan yang membantu anak didik dan orang tua dalam memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, baik belajar atau bermain, baik dalam kelas maupun di rumah, baik dalam kelompok belajar ataupun kelompok bermain, atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak dan karakteristik anak tersebut. Lalu yang kelima ada layanan tindak lanjut. Layanan ini diberikan kepada anak didik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan guru. Anak yang memiliki penanganan khusus dan lanjut sebaiknya direkomendasikan kepada ahli. Sedangkan anak yang tidak memiliki masalah khusus bisa tetap memperoleh bimbingan dan konseling secara kontinu dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada keterkaitan belajar dan pembelajaran dengan layanan BK di PAUD. Yang A, model terapi bermain. Salah satu model konseling yang bisa dilakukan pada anak usia dini adalah terapi bermain. Terapi permainan atau game adalah suatu terapi interaksi sosial yang menyediakan kesempatan anak-anak untuk belajar keterampilan sosial, emosional, dan meningkatkan ketahanan emosionalnya. Selanjutnya, yang B, ada model bimbingan kelompok berbasis bermain. Sesuai dengan bentuk layanan konseling, yakni bimbingan kelompok, tujuan utama model bimbingan kelompok berbasis bermain adalah untuk memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sukses dalam menghadapi tantangan hidupnya. Memang bermain dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, namun sangat memungkinkan anak memperoleh manfaat dari interaksi dan hubungan yang dibangun dalam setting bermain kelompok. Selanjutnya adalah kesimpulan. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terikat dan sulit untuk dipisahkan. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu yang bersifat sementara. Dan pembelajaran adalah kegiatan mengajar dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip belajar. Tentunya untuk metode belajar dan pembelajaran di PAUD pun sangat beragam, yang mempunyai kelebihannya masing-masing. Dan untuk keterkaitan belajar dan pembelajaran dengan layanan BK di PAUD, itu disesuaikan dengan karakteristik mereka yang suka bermain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.